lolos ke Grand Final. Karena ini adalah game terakhir antara AP Brand melawan Onyx. Yes, gak ada lagi game setelah ini. Dan lihat dari Keyboy seperti biasa, dia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengganggu di early game. Dan tempo permainan early game yang dimiliki Kairi harus berhasil. Yes. Kalau dia nggak berhasil, Uranusnya akan terlalu keras. Walaupun masih ada late game insurance dengan menghadirkan Boots dan juga cewek. Tapi satu hal yang perlu diingat, Direct untuk di arah late gamenya bukan masalah power scaling dari segi ofensifnya yang berkurang, tapi durability-nya yang harus dijaga baik-baik. Tapi masalahnya beberapa belakangan kali ini aku lihat ketika Uranus dibantu sama Angela, dia tuh akan menang catch up lawan seorang Dairot. Itu yang harus diperhatikan. Dan ketika tidak ada Angela, mungkin itu menjadi keuntungan untuk seorang Boots itu sendiri. Cuma gimana caranya sekarang Boots bisa head to head dengan Uranusnya tanpa dibantu sama Ogun. Tapi menurutku itu bisa menjadi salah satu distraction power juga. Karena kita juga bisa melihat bahwa calon yang bisa digunakan dengan hard guard dari Angela itu masih ada Valentina dan juga Clean. Bahkan dari emblemnya kita akan melihat bahwa ternyata yang dibawa oleh Boots di game kali ini bukanlah Lethal Ignition melainkan Quantum Charge untuk poking lalu kemudian melarikan diri. Sementara untuk lawannya seperti biasa Brave Smite di tangan dari Uranus. Dan satu hal yang paling penting, basic common emblem yang dibawa. Jadi ada kemungkinan bahwa Flap-Z tidak akan menggunakan Enchanted Talisman. Mengingat bahwa ada mana ataupun hybrid regen yang didapatkan sebanyak 15 dari basic common emblem. Oke, dari segi Turtle Camp kita melihat udah ada dua sosok Onyx Esport yang mencoba untuk memberikan pressure di arah Turtle. Tapi Flap, Just Coming dan Retribution kayaknya udah dapatin sama Kairi. Gak ada kontes, Hayabusa terlalu jauh dan bakal lihat langsung ada peluang di hunt. Telah di all itu saja, sepertinya akan beli satu gratis dua. Tapi damage-nya terlalu besar, terus belum didapatkan. Offlane from View mendapatkan 2 point kill dari Offlane. Oh my god, mereka miscalculate dari seorang View yang melakukan IMU terhadap seorang Boots. Tadi sebenarnya Boots juga udah bagus banget menggunakan Abyssal Strike-nya untuk finish off ke arah Uranus. Tapi ternyata Ogwen datang dengan tepat waktu. Menyalakan hard guard-nya, memberikan absorb yang cukup untuk memberikan waktu juga bagi Flap-Z. Melakukan regenerasi darahnya membuat dia pun masih survive di saat dihantam dengan ultimate yang dikeluarkan oleh Boots. Ditambah lagi dengan bonus Kairi tumbang. Ini bakalan agak menggoyangkan early power dari Onyx. Walaupun kita bisa melihat turtle setup yang baik, turtle didapatkan juga oleh Onyx. Tapi lihat, dari segi gold gap-nya ada di angka 1000 bahkan. Boots sekuat tenaga memberikan damage ke arah Flap-Z, tapi itu masih belum cukup dan hanya menghilangkan setengah HP dari sang Uranus. Oke, itu yang sangat kuat adalah di tangan dari seorang Uranus plus Angela. Tapi kalau tidak ada Angela sama di sana, mungkin Uranus harus berpikir 2 kali untuk bisa one by one dengan seorang Boots. Cuma yang harus diperhatikan adalah ternyata Q bisa membalikan semua damage yang diberikan oleh para pasukan Onyx. Dari tadi gue lihat gimana caranya Onyx di counter dengan adanya View dengan Valentina yang sangat presisi. Dia bisa bikin linglung, dia langsung benar-benar Abyssal Strike, dia tahu early game ini dipegang sama dia. Dan early game dari AP Brand harusnya udah mulai bisa dipatahin sih sama para pasukan Onyx. Dan ketika Clean menjadi jawaban, kayaknya AP Brand udah mulai sadar. Onyx tahu permainan cepat dari mereka. Ya, maka dari itu dengan membawa ke arah Clean, ini bakalan jadi ada sedikit kiting seperti yang akan dilakukan oleh AP Brand. Dan juga ingat, KLZ untuk di arah early-nya, walaupun sudah menggunakan Lethal Ignition, early power-nya jauh akan dipegang oleh Kairi. Tapi balik lagi di arah bottom lane, sedikit power datang dari Flap-Z, ditambah lagi dengan Angela, hampir saja bisa menumbangkan ke arah Boots. Iya, itu terlalu kuat, tapi Boots harusnya masih bisa recall sih. Harusnya masih bisa recall, hanya cutting-cutting saja yang bisa dilakukan oleh seorang Flap-Z. Memang early seperti ini dia terlalu kuat. Early kali ini dia clear minion memang kuat, tapi gimana caranya bermain metode late game? Mereka punya cewek, mereka bisa akan coba menuju ke arah depan. Kairi. Cewek bakal langsung ada flicker depan di hati keluarga Kairi. Retributionnya kali ini berhasil didapatkan oleh siapapun, tidak. Bahkan Keyboy menjadi orang yang 2 kali mendapatkan turtle. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Lihat, Keyboy 2 kali pakai KJ dan pakai Franco. Retribution dari kedua belah pihak yang sangat-sangat kuat, bahkan gak berhasil. KTZ belum sempat dia tumbang. Ya, tapi balik lagi ini 2 kali sudah terjadinya pertukaran.
antara Kairi dan juga Turtle. Menurutku untuk power dari Kairi mungkin akan dihambat dari segi perolehan XP dan juga goldnya. Tapi di sisi positifnya Sans sudah mendapatkan 2 kill. Walaupun Sans bukan main damager tapi ingat utility dari Eve. Ini akan menjadi hal yang cukup menakutkan bagi marksman dari AP Brand yaitu Clean. Oke dia punya dash sekali tapi selebihnya dia berjalan kaki. Begitupun juga dengan View yang setelah melakukan engage dengan Arcane Shade-nya, kalau sampai tidak disimpan dari segi Arcane Shade-nya, itu kan juga menjadi malapetaka. Mungkin yang masih bisa kabur dari powernya Sans, ada Flabzy dan juga KyleZ dengan mobilitas hero yang mereka bawa di angka yang cukup tinggi. Tapi untuk rotasi untuk sekarang, kedua belah tim, objektifnya masih sama-sama unggul, dan bahkan item build-nya ternyata item pertama yang diambil oleh Kairi adalah Hunter Strike. Untuk menembus defensive power dari pertama adanya Uranus, yang kedua dari Angela juga untuk menghantam terlebih dahulu agar tidak adanya proteksi dengan absorb lagi dari Heartguard-nya. Kalau gue sih lebih lihatnya kalau Kairi ini akan bermain dengan punchernya ya. Yes. That's why dia butuh Hunter Strike, kali ini dia butuh moving speed. Karena kalau misalnya kita lihat ada 2 orang yang bisa sangat sulit dikejar. Ada View dengan Valentina. Ada juga Flabzy dengan Uranusnya, itu akan sulit banget untuk dikejar. Tapi gimana caranya dia bisa mengejar itu? Karena itu yang terlihat ketika Boots menggunakan Quantum Charge-nya. Mereka fokus untuk pengejaran, mereka fokus early game-nya nggak mau disetir. Dan posisi kali ini Turtle sudah dipegang oleh para pasukan AP Brand, tapi mereka belum melihat setup dari Onyx. Yang mereka lihat adalah Kiboy, dan jangan sampai Kiboy ini di all in kalau menurut gua. Iya, dan lagi Cell Gaming telah terjadi, mundur ke arah belakang, Kairi hanya memancing, Rodihan dikeluarkan, tapi damage sekali spree, yang terlalu besar diberikan adalah Blended Red from cewek! Kali ini berhasil memperang-perangkan backline dan bahkan satu point kill kembali terjadi diamankan oleh pasukan dari Onyx. Oke, 2 point kill yang mahal coy, dan tidak ada power of retribution dari Onyx karena masih cooldown. Ya, ditambah lagi dengan 1 Tone Rose tadi yang sangat tepat waktu, membuat Kairi pun masih bisa merasakan angin segar di line of down di menit ke-7 sekarang dan membuat zoning. Lihat bagaimana Kiboy di depan sana menahan View untuk masuk dan bahkan 1 tembakan saja lumayan sakit di tangan View sendiri. Kiboy masih survive dengan 1 baris hitter dan ternyata View pun ditumbangkan oleh cewek-cewek di belakang sana. Mencoba untuk melarikan diri tapi ternyata terperangkap di tangan Hayabusa sementara Super Marco mengejar ke depan sana. Kiboy pun tumbang, Boots dan juga Kairi langsung fallback dan fallback. Dan lihat dengan adanya pergerakan yang gagal, plan yang dimiliki dari Kairi. Harusnya tadi Kairi bisa dapetin Purple Buff, tapi ternyata kali ini outplay yang terjadi dari para pasukan AP Brand membalikan keadaan dan gold lead-nya. Lihat dipegang Super Marco dengan lead hingga 6.100. Cewek masih coba untuk mengejar. Karena walaupun perfect turtle di tangan dari Onyx, tapi Super Marco bebas banget. Dia nggak diganggu dari segi farmingannya, semua bisa dia makan, Joji. Ya, dan bahkan dari tadi aku melihat bahwa Kiboy untuk beladihannya, ini masih belum spesifik targetnya mau kemana. Karena dengan seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, KyleZ-nya masih bisa in and out dengan Coach Shadow-nya. Super Marco juga masih punya space yang cukup oke. Mentok-mentok paling yang mungkin bisa di lockdown adalah View itu sendiri. Tapi ingat, kalau terlalu fokus kepada View, masih ada poking damager di belakang sana dengan Super Marco. Bahkan Flabzy pun, kalau misalkan sampai dia rotasi masuk lewat belakang, itu bakalan nutup jalan pulang dari Onyx. Dan oke, masih ada Cloud dan juga Lancelot yang bisa instan menuju ke arah belakang. Tapi bagaimana dengan Boots? Bagaimana dengan Sans? Yang dalam tanda kutip escape mechanism-nya itu hanya dari flicker saja. Dari tadi sih Sans benar-benar all in ya. Dengan Yes. damage yang cukup besar, dia benar-benar bisa memberikan space untuk para pasukan dari Onyx. Team fight di dalam real world manipulation-nya. Cuma sekarang yang mulai harus diperhatikan adalah cewek. Harus sudah mulai standby, tapi View damage-nya terlalu sakit. Flabzy di depan sana, tidak bisa menerima damage dan bahkan Phantom Execution yang gagal dari seorang Kairi. Bahkan coba untuk memasang juga seorang One Shadow Kill yang tidak dikalkulasi oleh seorang Kairi membuat dirinya tumbang di depan sana. Flabzy bahkan coba untuk memasang bersama dengan Angela-nya. Combo Uranus Angela, combo yang benar-benar sulit untuk ditumbangkan, membuat Flabzy benar-benar bertahan tanpa ditumbangkan. Itu sebenarnya tadi Kairi bisa dapat kalau misalkan dia keluar dulu dari turretnya. Tapi ternyata karena dia continuously untuk memaksakan menumbangkan ke arah Ogwen di saat dia mempop up Heartguard-nya. Dive-in terlalu dalam akhirnya terjadi membuat Kairi pun tumbang dan langsung saja Kiboy. Oh, Heartguard for this time, 16 drop cewek! Kali ini masih ada Kaltin Secretal Maut. Membalikan kembali keadaan, tapi lihat Super Marco! Dia flicker, dia menembak dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Ini informasi yang telah diberikan, tidak ada flicker untuk Super Marco, tapi Onyx
Nampaknya dari 3 orang yang tersisa mereka menggunakan niat dan melepaskan Lord kali ini. Iya, cewek dari tadi menjadi salah satu tombak utama dari Onyx dan bahkan positioningnya selalu didapatkan dengan cukup baik. Tapi sayangnya power dari Ogwen untuk di game kali ini dan juga di game sebelumnya membuat agak sulit untuk melakukan one shot combo dari segi team fight dari teman-teman Onyx kepada AP Brand. Yang membuat harusnya ini udah mulai makin disolidkan lagi team fight power dari Onyx. Karena dari tadi aku melihat adanya follow up attack dari Onyx tapi tidak secara berbarengan. Seperti tadi di mana Keyboy mendapatkan satu player kena beladihan tapi tidak bisa langsung Oh, shutdown. mancing mania mantap! Berhasil mendapatkan Angela. Mundur ke arah belakang Fantasy, masih ada Reward Manipulation. Tidak ada yang bisa melindungi Fantasy. Tidak ada lagi Hardcut dan hilang. 2 point kill akan menjadi pilihan utama. Shadow kill terbagi menjadi 4 dan bahkan 5 kesatuan solid tidak bisa ditumbangkan oleh seorang Fantasy. Lord bergerak dari bottom lane. Belum ada yang bisa menyelesaikan Lord itu dengan sangat cepat. Dan Keyboy kembali melakukan aksinya, Choji. Yes, Keyboy. Satu tangkapan berbuah manis dengan hanya menumbangkan ke arah Flapzy. Tapi Lord pun ternyata masih bisa ditahan dengan korbannya mungkin. Hanya akan ada mid lane outer turret saja dari Onyx. Cuma satu hal yang mungkin dari tadi kita belum mention adalah Sans. Bagaimana dari tadi dia mendapatkan safe space dengan cukup baik. Membuat dia hingga menit ke-11 kali ini masih belum tumbang. Menurutku dari tadi patternnya adalah selalu dipoke dengan adanya Void Blast dari Yves. Kalau semisalnya darah dari AP Brand ini sudah cukup untuk di Blazing Duet, cewek langsung masuk. Tapi ada beberapa momen di mana setelah cewek masuk sayangnya ia tidak bisa kembali pulang. Karena balik lagi yang dia andalkan adalah Quantum Charge untuk melarikan diri. Karena dari itemnya sepatu pun tidak dibikin secara penuh oleh cewek, melainkan mengambil ke arah Steel Lake Plates, Golden Staff, dan juga Corson Sight ditambah dengan Demon Hunter Sword untuk memaksimalkan damage terlebih dahulu yang bisa dilontarkan kepada AP Brand. Tapi di lain sisi ini clean-nya sudah sangat berbahaya. Kalau sampai dihiraukan, tidak dihiraukan oleh teman-teman dari Onyx. Ingat Blade of Despair ditambah lagi dengan Berserker Fury. Itu satu kali tembakan habis dari menggunakan skillnya mungkin saja bisa menghilangkan 1,5 bar HP kepada hero-hero yang sekiranya rentan ataupun tanpa adanya item defense. Untungnya para pasukan dari AP Brand ini nggak ada yang bisa ngikat kaki Keyboy dengan maksimal. Ya. Walaupun ada Angela, walaupun ada Puppet String, tapi nampaknya Keyboy ini juga tidak bisa di all in dengan begitu saja. Kalau di all in ini akan menjadi space untuk yang sangat-sangat besar. Onyx membalikan keadaan dan lihat di arah top lane-nya. Mereka mainin makronya, mereka mainin gimana caranya minion ini terdorong terusan. Dia udah nggak pakai Flap TZ lagi sekarang. Dia pakai Hayabusanya. Karena apa? Kyle TZ. Dia ingin dapat full item atau spike powernya di saat yang tidak terlalu late game. Ya. Dan dia juga sekalian mencari kalau misalnya beruntung pun dia bisa dapetin cewek. Kalau misalnya clean-nya Super Marco, ini tuh nggak bisa kemana-mana. Dia akan berada di laning, dia akan berada di arah backline, dia benar-benar bermain dengan front to back. Dan kalau misalnya KLTV, walaupun dia nggak bisa numbangin seorang cewek nantinya, dia juga bisa dapetin satu Venom Nature. Tapi di depan sana Kairi akan mendapatkan satu Lord dan langsung hilang oleh Super Marco. Damage yang terlalu besar, mereka mundur ke arah belakang. Flattizy versus everybody, bakal coba dihajar begitu saja. Tapi Flattizy damage-nya udah mulai harus diperhitungkan, hilang. Langsung ada damage dari Shadow Kill, terbagi menjadi 3. Mega Kill dapatkan, Sans sangat bertahan tapi ternyata Sans still survive. Sans bertahan dan tidak tumbang. Almost is never enough, Joji. Wow, tegang banget permainan kali ini. Power dari Onyx, mereka berhasil menahan Flapzy di depan sana. Tapi lihat bagaimana dari bottom lane turretnya sudah mulai dipush. Cewek melakukan sedikit pushover dengan memberikan territorial menggunakan Blazing Duetnya. Mungkin satu hal yang harus di-note adalah Onyx. Menurutku ini ada beban berat di tangan dari Boots. Dia menggunakan direct. Dia bisa sebenarnya laning jauh ataupun 1v1 terhadap Uranus. Tapi satu hal yang mencegah dia untuk bisa melakukan split push dengan efektif adalah Angela. Karena sekalinya adanya 1v1 antara Uranus dan juga Boots dengan direct-nya, itu pasti banget bakal diproteksi dengan hardguard, membuat mau tidak mau Boots bisa efektif kalau melakukan backstep. Hasil gaming telah terjadi dan akan ada mancing mania gagal. Kairi fokus ke arah Super Marco. Langsung coba dilindungi dengan ada hardcut tapi damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali. Mundur ke arah belakang Kairi. Tidak bisa menerima damage dari Super Marco. Dan bahkan dipaksa begitu saja Joji. Flicker telah digunakan. Mereka memilih untuk menuju ke arah
3 dari keganasan AP Brand. Ini dia yang menjadi power paling besar di AP Brand untuk di game kali ini. Frontline-nya diisi sama FlapZ, ditambah lagi dengan adanya Ogwen. Di belakangnya ada Super Marco yang hampir tidak tersentuh dari early game tadi. Membuat, tadi sebenarnya udah bagus. Pergerakan dari Boots itu benar-benar dari belakang, pengen ngepenetrasi ke arah Super Marco terlebih dahulu. Tapi sayangnya, selalu ada Angela di sana, di mana Boots ingin melakukan backstep. Dan itu membuat beban yang cukup berat untuk bisa langsung melakukan pick off terhadap player-player dari AP Brand. Oke, kalau bisa dilihat sekarang mereka coba fokus ke arah Super Marco dan nampaknya Super Marco ini benar-benar terlalu kuat. Dia udah ada Win of Nature, kayaknya untuk di all-in sama Kairi ini agak cukup berat. Mungkin yang bisa menjadi jawaban adalah Suns. Ya, Suns yang mungkin akan menjadi jawaban dengan spamming-spamming yang dia miliki. Dan sekarang, gimana caranya Onyx jangan terlalu terburu-buru menuju ke arah Super Marco. Kalau dia terlalu terburu-buru ini berbahaya, Choji. masalahnya dari tadi yang aku perhatikan adalah team fight-nya, ini team fight berjalan. Karena ingat, ini junglernya Hayabusa sama Lancelot, pastinya akan ada banyak reposition. Dan itu menurutku agak merugikan bagi Suns, yang dimana di saat dia menggunakan real world manipulation-nya, ya dia grounding. Dia nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi. Mungkin akan menjadi team fight yang sangat beneficial bagi teman-teman dari Onyx jikalau mereka bisa memaksakan team fight di area yang sekiranya itu cukup sempit ataupun cukup susah untuk melarikan diri. Contohnya seperti jungle area. Karena kebanyakan team fight yang kita lihat dari tadi itu kebanyakan ada di arah jalan laning. Yang dimana areanya sangat-sangat terbuka. Tapi kalau misalnya beberapa kali yang aku lihat sih, para pasukan AP itu nggak ada yang terpancing oleh Boots. Baru ngomong tapi ternyata mereka terpancing. Shadow Kill telah terbagi. Kairi menuju ke arah belakang. Damage-nya terlalu besar, hilang begitu saja. Blessing Duet from cewek. Memporak-porandakan backline dari para pasukan AP Brand. Tersisa salah juga cewek yang masih bertahan bersama dengan Sir Boy. Tapi tidak bisa terlalu lama. Super Marco too strong. 3 berbanding 2 kali ini. Mampukah para pasukan Onyx mempertahankan damage mereka? Tapi lihat Suns terpoking sedikit demi sedikit. Mereka akan mundur ke arah belakang. Dan real one manipulation tidak ada kali ini. Dan kemungkinan base akan menjadi pilihan utama oleh Super Marco. Super Marco too strong. Cewek karena blessing duet mereka harus menyelesaikan base-nya. Dan lihat, real one manipulation dibuka, dipaksa terlalu jauh. Gak bakal bisa. Oh, no, mereka membuy time. Di arah top lane mereka bakal coba dorong dengan minion yang mereka miliki dan dapat. Turretnya dapat. Choji. Buy time dari Sun. That's why kenapa real world manipulation yang dibuka. Yes, apalagi dengan cewek yang dari tadi. Dia tahu kalau satu tembakan dari Clean itu ngilangin 30% darahnya loh. Satu tembakan saja dengan combo endless battle-nya. Tapi tidak masalah, dengan top lane sudah hancur, setidaknya ada satu beban yang harus ditanggung oleh AP Brand dari segi minion wave management-nya. Tapi langsung kita kembali ke Lord di menit ke-18, di mana dari kedua belah kubu semuanya sudah tertarik. Tapi ada satu ketarik di depan sana, FlapZ tertarik dan tumbang seketika. Mancing man yang mantap dari seorang Keyboy membalikkan kembali keadaan dan Lord Evolve. Harusnya kali ini Lord Evolve di tangan oleh para pasukan Onyx Esports. Semesta sudah memegang di mana kali ini AP Brand berada di posisi yang under. Real World Manipulation telah dibuka oleh seorang View. Mundur ke arah belakang. Masih ada Winter Transition dan bahkan Kakal langsung dimasukkan kembali. Outplay terjadi dan cewek. Blessing duetnya menghilangkan 2 player dan Kaltisi. Kali ini bakal coba dipaksa, ditahan mundur. Para pasukan dari Oni, mereka bakal memilih untuk membuy time dan menuju ke arah Lord. Super Marco tanpa ada Ogun dan juga Flatisi, dia nggak bisa berbuat dengan banyak. View sudah hilang, Ogun juga hilang. Jadi kita tahu bahwa offensive dan juga defensive power dari AP Brand telah diturunkan secara drastis di tangan Onyx, membuat Lord pun terbuka dengan sangat lebar dan akhirnya gratis untuk Onyx bisa dapatkan. Dan kalau misalkan mereka berhasil menghilangkan mid lane turret, 2 minimal mid lane turret, ini akan sangat menguntungkan bagi Keyboy. Yang dimana Keyboy, kalau kita tahu bermain di rumput itu sangat berbahaya sekali dari segi penarikan yang bisa dilakukan. Oke, 8 dari 35. Tapi lihat, best turretnya telah dipecahkan terlebih dahulu. Keyboy bakal coba dilindungi dengan ada real world manipulation. View terperangkap di depan sana. Para pasukan dari Onyx, mereka harus menunggu sampai ada real world manipulation dan Suns. Apakah dia telah memegang Winter Transition kembali, sudah on, karena kalau sekarang dia tidak punya Winter Transition ini berbahaya, Choji. Iya, apalagi kalau kita lihat ya sampai sekarang pun Suns masih belum disentuh. Lalu teman-teman dari AP Brand membuat sepertinya ini territorial power menjadi salah satu power yang paling besar dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Lord sudah mulai memasuki territorial dari AP Brand. Lord telah masuk.
Di arah bottom lane belum dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Tapi Keyboy berlindung di balik lot mencoba untuk melakukan spray down. Di wall manipulation, mundur ke arah belakang. Bakal coba dihajar begitu saja para pasukan dari Onyx. Mereka masih bertahan di depan base. Gak mau terlalu terburu-buru karena para pasukan dari AP Brand masih bertahan dan mereka akan coba melakukan reset. Ini KLZ juga bingung sebenarnya sih melihat posisi dari Onyx yang dari tadi itu benar-benar disiplin banget. Setiap team fight mereka selalu memikirkan solidaritasnya, tidak ada yang berpisah terlalu jauh, membuat KLZ pun sangat-sangat sulit mendapatkan pick off satu player dari Onyx. Walaupun dari segi itemnya ini udah komplit sebenarnya dari KLZ. Dengan full ke arah item ofensif, begitu juga dengan Kairi yang dimana ternyata masih lebih aman dibandingkan dengan KLZ. Konsel gaming terjadi, Mancing Mania tidak mantap. FTZ udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang cewek, tapi Laflaker dari Fuel terpaksa ditangkap oleh seorang Sat. Asta mampu didapatkan, Kenny berikan belakang, dua hilang, ini bencana dan Bolt. Kali ini harus mulai respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Super Marco yang terlalu besar. Mereka telah mendapatkan dua pemain dari para pasukan AP Brand itu udah terlalu cuan menurut aku. Dan bahkan Super Marco, kalau dia memasang karena seorang Sat, ini berbahaya. Kenapa? Damage yang cukup besar. Lihat itu Keyboy ditembak 2 bar. Gimana Sans? Iya dari tadi blocking damage-nya benar-benar besar banget, tapi satu hal yang sangat menguntungkan menurutku adalah pancingan sebenarnya yang dilakukan oleh cewek terhadap View membuat View pun tumbang. Satu damager hilang, otomatis zoning juga sudah mulai hilang, lama-kelamaan Onyx mendapatkan team fight yang baru saja terjadi. Oke, kita lihat di momen closure akan coba dibuka. Kiba masih coba untuk bertahan di depan sana. Dia belum menarik siapapun dan lihat. Langsung ada Mancing Mania mantap! Super Marco hilang! Onyx menuju ke